Silakan Pak Daman untuk membukanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati moderator pada malam ini ada Ibu Rahmawati, beliau dari SMPN 2 Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. Yang saya hormati juga narasumber hebat pada malam ini, kebetulan juga sahabat saya, ada Bapak Wahyu Saryadi, beliau Ketua Komunitas Belajar On Idumin, dan juga pengajar praktek. Bapak Wahyu ini dari Jogja, sudah berkali-kali bertemu dengan saya di setiap kegiatan-kegiatan. Terima kasih atas waktunya Bang Wahyu, Bu Rahma, telah bisa berbagi kepada komunitas belajar SMA Pegelarangan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberikan dampak dan perubahan khususnya di dunia pendidikan. Yang saya hormati juga seluruh jajaran Dewan Guru beserta tenaga administrasi SMA Pegelarangan. Yang saya hormati juga seluruh pengurus komunitas belajar SMA Pegelarangan dan juga panitia webinar pada malam hari ini yang sudah mensupport administrasi juga dan lain-lainnya sehingga webinar pada malam ini bisa terselenggara. Yang saya juga paling hormati, saya takdimi, saya kagumi Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah ada sekitar 50 partisipan. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pertama-tama menitlah panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sempat dan sehat sehingga kita bisa hadir, bisa belajar bersama komunitas belajar SMA Pegelarangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya salawat berta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengangkis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Rahmawati dan juga keluarga besar SMPN 2 Karangpucung. Kebetulan kepala sekolahnya juga sahabat saya, teman saya di PMM, ada Ibu Kasmiana dan juga ada guru Mika Pak Yoki kalau tidak keliru seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasinya kepada keluarga besar SMPN 2 Karangpucung, Cilacap, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bang Wahyu, sahabat saya yang sudah berbagi, karena saya meminta ke Bang Wahyu, ayo Bang kita buat webinar edisi khusus di 17, bagaimana kita menggelorakan baik murid maupun pendidik di momen Agustus ini bisa menjadi semangat buat kita semua. Alhamdulillah Bang Wahyu ini menyetujui, oke Pak, siap dah Bapak, sehingga terselenggaranya webinar pada malam hari. Bapak Ibu hebat semua, webinar pada malam ini, webinar edisi khusus di tanggal 17 Agustus 2023 yang merupakan HUT RI yang ke-78. Kita harus menghormati dan menghargai dan juga jangan pernah melupakan sejarah dari para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang gigih-gigihan sampai bertaruh nyawa demi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang Indonesia sudah merdeka, yang usia ke-78. Tentunya kalau sekarang tidak ada perang lagi Bapak Ibu. Cuma bagaimana kita selaku pendidik untuk mengisi kemerdekaan. Jadi tentunya kita selaku pendidik dengan adanya seperti ini webinar, kita dengan adanya belajar dan terus belajar, ini sudah merupakan kita mengisi kemerdekaan. Di edisi 17 Agustus ini, ayo kita bersama-sama semangat, kita selaku pendidik laksanakan tugas kita untuk mengisi dan bagaimana kita mensukseskan implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana pendidik kita bisa memberikan proses pembelajaran, bagaimana kita pendidik harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dengan strategi-strategi yang Bapak Ibu miliki. Sehingga pembelajaran kita memang benar-benar berpusat pada murid dan juga sesuai dengan kebutuhan murid. Dan juga nantinya akan berdampak untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu berguru.
di mana Bapak Ibu guru bertugas. Inilah cara kita untuk mengisi kemerdekaan, karena tidak mungkin kita pegang bambu runcing untuk berperang, tapi sudah tidak ada seperti itu. Tetapi ayolah kita hormati, kita teruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita. Kalau kita mendengarkan lagu Indonesia Raya nanti tadi pagi waktu kita upacara, tanpa terasa kita air mata kita menetes mengingat perjuangan-perjuangan. Apabila kita juga pada malam hari kita mengheningkan cipta mengingat para pahlawan-pahlawan kita. Mari kita saatnya kita pendidik bagaimana kita memperjuangkan dan juga meneruskan para pejuang-pejuang yang telah gugur demi membela negeri tercinta ini. Dengan seperti ini kita sudah dan partisipasi buat negeri tercinta ini. Komunitas belajar SMA Pegelarangan ini merupakan komunitas belajar dalam sekolah yang mana yang mempunyai program daring dan program luring. Program daring dengan adanya juga webinar-webinar. Jadi webinar ini, daring ini kita adakan setiap bulan itu minimal 4 kali. Dan kebetulan di Agustus ini kita adakan 5 kali. Minimal 1 minggu 1 kali, tetapi kebetulan di Juli Agustus ada 5 webinar. Dan juga ada program juga secara luring. Secara luring kita adakan di sekolah bersama Dewan Guru, rekan sejawat di sekolah. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan coaching tentang pembelajaran, apa saja kebutuhan-kebutuhan guru dan juga apa saja temuan-temuan, apa saja yang dihadapi oleh guru di dalam proses pembelajaran. Nah, di situ didiskusikan. Kita kolaborasi bersama-sama bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Webinar komunitas belajar SMA Pegelarangan ini apabila luring, kita tidak harus mengadakan sekian kita rapat, kita membahas, kita workshop, tapi tidak. Selama kita masih punya kesempatan, misalkan di waktu istirahat, kita bincang santai, nah disitulah kita jadi untuk belajar. Kita kolaborasi bersama-sama demi kemajuan di SMA Pegelarangan. Tentunya dari sekian webinar-webinar, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa diadopsi sekiranya nanti bermanfaat dan bisa diterapkan di satuan Bapak Ibu di mana bertugas. Juga komunitas belajar SMA Pegelarangan selalu terbuka ruang bebas kepada Bapak Ibu untuk kita saling kolaborasi. Jika Bapak Ibu mempunyai praktek baik untuk menjadi narasumber ataupun ingin memberikan praktek baik, boleh nanti kita berikan kesempatan tanya jawab, kita raise hand maupun kita berikan di kolom chat agar bisa diadopsi. Komunitas SMA Pegelarangan ini adalah komunitas bukan kita bersaing tetapi kita kolaborasi. Saya tidak melihat berapa peserta, berapa anggota, saya tidak, tetapi yang anggota 60 partisipan ini sekarang benar-benar semangat untuk kita belajar pada malam hari ini. Karena tentunya kita selaku pendidik sekarang tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi dengan teknologi perkembangan zaman sekarang murid kita dihadapkan dengan dunia teknologi, gadget, laptop dan lain-lain. Jadi sumber belajar untuk murid satu-satunya bukan hanyalah guru, tetapi sekarang teknologi semakin canggih. Bagaimana kita selaku pendidik kita harus mengimbangi, kita harus bisa keluarlah dari zona nyaman Bapak Ibu. Kita harus peka dengan perubahan-perubahan demi untuk kemajuan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmawati, kepada Bang Wahyu Saryadi, dan juga seluruh panitia webinar yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu atas terlaksananya webinar pada malam ini. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu untuk belajar pada malam ini bisa berdampak untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu guru bertugas di satuan pendidikan. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber hebat nanti bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di satuan Bapak Ibu bertugas. Atas nama pribadi selaku Kepala Sekolah SMA Pegelarangan dan juga Ketua Komunitas Belajar SMA Pegelarangan, apabila sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat webinar ini sesempurna mungkin, tetapi kesempurnaan hanya milik Allah. Dan juga nantinya Bapak Ibu, misalkan ada yang bertanya tentang sertifikat, Bapak Ibu nanti di sesi akhir
akan diberikan link absensi di kolom chat. Jadi Bapak Ibu guru absen dan juga mohon untuk mengisi email yang aktif Bapak Ibu, karena e-sertifikat nanti akan otomatis terkirim di Gmail Bapak Ibu yang sudah isi di presentasi itu Ibu. Mungkin itu dari saya selaku Kepala Sekolah SMA Pegelarangan dan juga Ketua Komunitas Belajar SMA Pegelarangan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada malam hari ini saya nyatakan dibuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tak terdengar, Bu. Mikrofonnya masih di-unmute mungkin. Oh ya, mohon maaf ya. Oke, monggo bisa dilanjut lagi. Luar. Selaku pendidik dan terus belajar sepanjang hayat sebagai bentuk mengisi kemerdekaan seperti yang tadi Pak Daman sampaikan. Bagaimana kita caranya menyukseskan implementasi Merdeka Belajar, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mari kita bersama-sama belajar dengan berkolaborasi pada webinar malam hari ini. Harapannya apa yang kita cita-citakan bersama menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Daman atas sambutan, arahan, dan motivasinya kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sudah hadir sepertinya di antara kita semuanya narasumber hebat kita yaitu Pak Wahyu. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Ibu. Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Ya. Pak Wahyu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan membersamai kami semuanya dalam acara malam hari ini. Kami mengharapkan sharing ilmunya sebanyak-banyaknya, turunkanlah kepada kami, bagikan kepada kami, supaya nantinya ilmu yang diberikan atau dibagikan kepada kami bisa kami bawa atau kami implementasikan ke dalam kelas. Saya berharap selama berlangsungnya paparan dari narasumber, Bapak dan Ibu guru hebat dapat menyimak dengan baik, serta apabila ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama, asal sekolah, Suaranya hilang lagi, Bu Moderator. Jaringan mungkin itu sinyalnya yang tidak bersahabat. Munggah mutu. Bu Rahma, mungkin kameranya dimatikan dulu, Bu. Ya, sebentar. Ya. Sudah terdengar, Bapak? Sudah, Bu. Bisa dilanjut. Mohon maaf, sinyalnya dari tadi memang saya kesulitan masuk. Baik. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, sudah tidak sabar lagi. Ini dia pemaparan mengenai desain pembelajaran yang menyenangkan oleh Pak Wahyu. Kepada Pak Wahyu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar nggih, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya izin buka kamera karena kamera saya sedang bermasalah ini, Bapak Ibu. Jadi tidak begitu jelas kalau malam ya. Kalau siang insya Allah lancar, karena malam tidak mengenali objek. Jadi
saya izin off kamera. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya lanjutkan tanpa on kamera, nggih, Bapak Ibu semua. Izin saya lanjutkan, Bapak Ibu. Belum saya lanjutkan masuk ke materi. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kembali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada malam hari ini diperkenankan untuk kembali bersua walaupun secara maya ya Bapak Ibu. Namun tidak mengurangi semangat kita di hari yang spesial ini tanggal 17 Agustus, di mana adalah hari ulang tahun bangsa Indonesia. Dengan merdeka ini kita bisa menghirup udara bebas, tenang, damai, nyaman. Entah sudah berapa banyak yang harus kita syukuri karena perjuangan para pahlawan ini. Mari kita juga doakan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan kita, memperjuangkan kebahagiaan kita gitu ya Bapak Ibu. Memperjuangkan segala sesuatu yang pada hari ini kita nikmati, pada hari ini kita rasakan, pada hari ini kita bisa peroleh manfaatnya. Dalam doa kita panjatkan, dalam lisan kita sampaikan, kita utarakan kepada Allah agar mereka mendapat tempat yang sebaik-baiknya, dan dalam tindakan kita menjadi guru yang berkualitas, guru yang bisa memberikan dampak positif kepada anak didik kita, sehingga bangsa Indonesia yang pernah diperjuangkan para pahlawan untuk melawan para penjajah itu benar-benar menjadi bangsa yang berkualitas, bangsa yang penuh dengan kemajuan, dan bangsa yang menjadi besar gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daman Said dan keluarga besar SMA PGRI Larangan yang telah memberikan kesempatan saya pada malam hari ini untuk berbagi ya Bapak Ibu ya. Sharing, lebih tepatnya sharing diskusi ya Bapak Ibu. Kalau berbagi pengalaman saya belum banyak gitu ya, karena saya mungkin jauh lebih junior daripada Bapak Ibu. Jadi pengalaman itu tidak akan terbeli oleh buku, tidak akan terbeli oleh belajar ya Bapak Ibu, karena pengalaman itu memang harus dilalui dengan waktu. Jalan waktu yang terus berlalu, maka pengalaman akan terus bertambah. Terima kasih juga kepada panitia dan komunitas yang telah mendesain demikian rupa agenda kegiatan pada malam hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pada malam hari ini dengan semoga lancar ya Bapak Ibu, karena kegiatan webinar seperti ini pasti sangat dipengaruhi oleh Bapak Ibu ya, sangat dipengaruhi oleh sinyal, listrik dan sebagainya. Maka semoga kita lancar gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan ingin berdiskusi bareng bersama kami, terutama pada Bu Rahmawati yang membersamai atau mengantarkan acara ini. Baik, saya izin share link Bapak Ibu ya, dan share screen. Ya, itu ada tautan yang Bapak Ibu bisa isi di dalam chat ya, tautan Jamboard. Saya ingin melihat atau mengetahui pendapat Bapak Ibu selama ini itu pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Karena perspektif dari pembelajaran yang menyenangkan itu luas ya Bapak Ibu. Ada yang punya perspektif guyon itu pembelajaran yang menyenangkan itu yang ya gurunya nyaman. Ada juga yang penting siswanya nyaman. Nah, itu bagaimana?
Nah, ini sudah ada yang mengisi ya. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, lebih baik kalau di atasnya ada namanya ya, biar nanti kita bisa diskusikan. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini juga jadi pertanyaan Bapak Ibu, kebutuhan murid itu yang seperti apa? Karena setelah saya diskusikan dengan beberapa teman, ya, baik di kegiatan PGP ataupun kegiatan yang lain, ternyata dalam memahami kebutuhan murid ini juga simpang siur Bapak Ibu. Kebutuhan murid itu dianggap sebagai hal yang diinginkan murid. Nah, itu adalah kebutuhan murid. Nah, jadi kita harus membedakan kalimat kebutuhan dan keinginan ya Bapak Ibu. Itu lebih spesifik. Tapi saya mungkin nanti masuk di situ hanya sekilas karena saya tidak mendetail di disiplin positif. Kemudian pembelajaran yang membuat murid semangat dalam belajar. Nah, pembelajaran yang membuat murid semangat dalam belajar. Baik. Kemudian pembelajaran yang bisa membuat peserta didik betah di kelas dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Baik, ini pendapat yang lain ya. Ada lagi yang ingin berpendapat, ini yang masuk cukup banyak. Masih saya tunggu. Sebelum kita masuk ke materi, ini masih ada yang menulis ini, biar saya tunggu. Belum ya? Baik. Ini ada yang menulis belum jadi. Boleh pakai sticky note, boleh pakai teks ya, boleh pakai sticky note, boleh pakai teks. Mungkin beberapa teman yang belum menulis atau kesulitan menggunakan HP joinnya, karena kalau pakai HP itu harus install Jamboard, memang kita nggak bisa langsung dibuka di mode web, jadi harus pakai Jamboard, install Jamboard. Baik Bapak Ibu, saya masuk ke paparan ya, mohon izin. Sudah tampil paparan saya Bu Rahmawati atau teman-teman yang lain? Belum. Sudah Pak Wahyu. Baik. Sinyalnya. Sudah Pak. Baik. Sudah Pak. Sudah muncul Pak. Baik, dalam judul itu desain pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Desain pembelajaran yang menyenangkan itu sebenarnya banyak sekali dapat kita peroleh di berbagai macam kesempatan. Nah, pada malam hari ini saya naikkan grade-nya sedikit dengan ekosistem sekolah menyenangkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya desain pembelajaran di kelas, tapi juga ekosistem sekolah. Karena saya melihat di beberapa peserta yang kemarin komen ingin ikut itu ternyata juga kepala sekolah, juga pemangku kepentingan, ada yang pengawas dan sebagainya. Harapannya tidak hanya spesifik di kelas, tapi juga ekosistem sekolah yang menyenangkan. Nah, nanti salah satunya kita juga akan membahas suasana di dalam kelas ya Bapak Ibu. Saya tidak akan detail di susunan urutan pembelajaran yang menyenangkan. Saya yakin Bapak Ibu nanti kalau mindset tentang pelayanan kita sebagai guru, ya, peran kita sebagai guru itu sudah tertanam, maka desain pembelajaran yang menyenangkan itu akan mengalir dengan sendirinya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita juga jadikan referensi ya Bapak Ibu ya, jadikan kita referensi itu tantangan di masa depan. Bahkan ini sudah merambah di saat ini bahwa kita tahu bersama semuanya itu serba terdistrupsi oleh digitalisasi. Semua terdistrupsi oleh digitalisasi sejak adanya pandemi itu. Ternyata pandemi itu merubah semuanya itu secara krusial banget, secara luar biasa. Signifikan. Iya, signifikan gitu. Perubahannya secara signifikan ya Bapak Ibu ya. Ada yang dulu biasanya kita bisa melakukan secara manual, bahkan di beberapa sekolah itu ketika saya diminta menjadi pemateri tentang kelas digital, tentang media pembelajaran berbasis digital, itu sebelum pandemi, itu ya hanya lewat gitu ya Bapak Ibu. Setelah saya pantau di beberapa hari berikutnya, beberapa bulan berikutnya, itu nggak sampai ke siswa, saya diskusi sama gurunya, itu kesulitan ini dan itu dan sebagainya. Tapi beda cerita ketika pandemi,
Bahkan setelah pandemi dan saat sekarang itu, walaupun sudah new normal, itu media berbasis digital itu tidak hilang begitu saja. Bahkan tidak hanya di dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Kita bahwa banyak mall yang sudah tutup, kemudian banyak tempat-tempat toko-toko dan sebagainya yang tutup, itu kalah dengan layanan yang online. Ojek pun kalah dengan yang online dan sebagainya, banyak sekali. Kita juga harus mengawal ya Bapak Ibu, mengawal peserta didik kita itu bisa update dengan dunia digital secara positif, dengan cara menggunakan media digital secara positif. Masuk ke sana, maka anak didik akan tetap masuk ke sana dengan perspektif mereka yang dimiliki sekarang. Maka kita harus membentuk pandangan mereka bahwa digital itu bermanfaat dan ada sisi positif yang lebih besar daripada kelemahannya. Baik, kondisi yang dihadapi ya Bapak Ibu ya. Itu ada revolusi industri yang luar biasa, kita tahu bersama. Semuanya itu sudah berbasis TIK ya Bapak Ibu. Berbasis TIK artinya daya saing antara manusia dengan manusia itu sudah terkikis dengan daya saing manusia dengan mesin, daya saing manusia dengan digital. Maka kalau kita mengedepankan keterampilan saja, mengedepankan tenaga saja, kita sudah pasti kalah dengan mereka, kalah dengan mesin dan digital. Nah, digital dan mesin itu tidak punya capek, tidak punya lelah, dan tidak akan mengajukan demo kenaikan gaji. Tapi beda dengan manusia ya Bapak Ibu. Tingkat kejenuhannya semakin tinggi dan kita tahu bersama anak-anak itu mempunyai tingkat kejenuhan yang semakin tinggi daripada saat di generasi kita dulu. Kemudian kebutuhan domestik itu daya saing SDM, bahkan tenaga kerja domestik di Indonesia itu sudah didominasi, mohon yang mic-nya hidup di mute ya Bapak Ibu ya, didominasi oleh tenaga kerja dari asing. Saya mohon maaf matikan sebentar ya Bapak Ibu ya, karena saya ingin satu arah dulu ini. Baik. Kemudian globalisasi ya, bisa tukar tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian generasi milenial atau Gen Z ini digital natif dan aktif pengguna sosial media. Mereka juga pembelajar cepat dan cerdas sebenarnya Bapak Ibu. Cepat dan cerdas dalam konteks digital, ya digital. Tapi kita juga harus tahu Bapak Ibu, mereka itu cuma Bapak Ibu ya. Anak sekarang itu pintar kalau disuruh menggunakan media digital, tapi cuma kulitnya. Bapak Ibu bisa riset ke anak didik menggunakan media-media digital tersebut, apakah mereka itu bisa benar-benar memanfaatkan digital tersebut sebagaimana mestinya. Apakah mereka bisa membuat karya-karya yang bermanfaat, yang itu memang ada relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran, atau hanya sekedar menggunakan sosial media itu hanya sebagai user. User pun user yang tingkatnya itu tidak bisa mengoptimalkan dari fiturnya. Nah, itu yang saya temukan di lapangan seperti itu. Jadi mereka itu iya digital natif tapi hanya kulitnya, tidak bisa masuk ke dalam. Nah, tugas kita itu mengantarkan mereka masuk ke dalam, dengan sisi positif yang benar. Kemudian, nah ini juga muncul di keluhan tenaga kerja ya Bapak Ibu ya. Karena saya basicnya SMK, jadi ada beberapa yang memang informasi itu masuk dari dunia kerja. Ya mau nanti orientasinya SMP atau SMA yang kuliah dulu, atau saya masih SD, masih jauh gitu untuk mengenalkan dunia kerja ke anak didik kita. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu.
Nonton, Pak. Ya, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Yang terjadi itu yang sebenarnya penanaman karakter itu malah harus dimulai dari ketika tingkat yang paling rendah gitu, Bapak Ibu. Kalau perlu di tingkat TK, di tingkat SD kelas rendah itu tidak usah terlalu dikejar tentang kompetensi, tapi ditanamkan sebuah karakter dulu. Ibarat sebuah pohon, maka karakter itu adalah akarnya. Kemudian pengetahuan adalah batangnya, kemudian keterampilan adalah rantingnya, dan daun serta buah itu adalah kebermanfaatannya. Itu Bapak Ibu. Kalau akarnya tidak kuat, maka dia akan mudah tercerabut. Maka dia akan mudah lari atau rusak gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah tumbang gitu. Maka secara umumnya itu kurang tahan terhadap tekanan dalam dunia kerja. Mereka cepat nyerah gitu Bapak Ibu. Cepat nyerah. Sebenarnya ini dulu sudah ada, tapi tidak dengan orang-orang di Indonesia. Ya, Bapak Ibu. Sudah ada di luar negeri itu. Capek kerja, mereka bunuh diri ya di negara tetangga. Putus asa, bunuh diri dan sebagainya. Di orang-orang Indonesia itu tidak seperti itu. Tapi semakin dewasa ini banyak sekali mereka itu capek kerja sedikit, mengundurkan diri, kemudian ada crash sedikit, pindah kerja, padahal tidak punya privilege besar dan sebagainya. Jadi mempersulit diri dengan kejenuhan. Kemudian kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Nah ini memang bagian dari kebiasaan kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Coba saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ya, di kolom chat nih. Adakah Bapak Ibu yang masih sering memberikan tugas secara individu tapi tidak memberikan kesempatan mereka untuk berkolaborasi, tidak memberikan kesempatan untuk bekerja kelompok? Udah kerjakan sendiri, jangan tirunan. Kerjakan sendiri, jangan nyontek. Kerjakan sendiri, hasil kerja sendiri, bangga dengan hasil kerja sendiri, dan sebagainya. Kita memberikan doktrin-doktrin untuk membentuk individu yang individualis gitu ya Bapak. Orang-orang yang individualis tidak bisa bekerja sama gitu. Kita jarang menerapkan pembelajaran yang mengedepankan kolaborasi, mengedepankan problem solving, mengedepankan komunikasi ya gitu ya Bapak Ibu. Dan presentasi itu tidak harus maju ke depan kelas, menyampaikan presentasinya, menyampaikan hasil kerjanya, kemudian semua menyimak. Tidak seperti itu. Kita yang harus keliling ke setiap kelompok, mendengarkan cerita mereka tentang kendala yang dihadapi ketika mengerjakan tugas yang kita berikan, kemudian tentang proyek yang sedang dikerjakan, hal menarik dan sebagainya. Itu adalah presentasi yang kompleks. Bahkan kita bisa menanggapi secara detail, memberikan feedback secara detail dari hasil kerja kelompoknya itu. Itu adalah di mana sisi anak itu benar-benar merasa diperhatikan. Mungkin nanti kalau ada waktu saya tunjukkan beberapa contoh refleksi anak-anak didik saya di pasca pembelajaran. Jadi saya tanyakan kepada mereka bagaimana suasana belajar dan sebagainya di hari belajar itu. Mereka ada yang memberikan feedback bahwa mereka pengen saya tetap memberikan perhatian secara individu seperti itu. Ini mohon Bu Rahma bisa mengontrol pengguna yang tidak tertib ya. Baik, Pak. Oke, mematikan kamera. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lebih mendekati, bahkan kalau saya ngajak mereka untuk melakukan latihan mengerjakan itu, saya beri kesempatan silakan diskusi dalam satu bangku gitu. Kemudian saya dekati mereka satu persatu, apa kendalanya dan sebagainya. Nah, karena memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita dari depan, dari papan tulis, kemudian tanya siapa yang belum jelas, orang-orang yang atau anak didik kita yang tidak jelas atau merasa tidak jelas ketika
kita jelaskan ketika pembelajaran itu mereka nggak berani tanya. Mereka malu, mereka takut, dan sebagainya. Yang terjadi seperti itu. Nah, yang terjadi seperti itu. Maka kalau kita dekati mereka, mereka akan menyampaikan apa keluhannya, apa kekurangannya, apa masalahnya, itu akan disampaikan karena bisa face to face langsung dengan kita, dan yang mendengar masalahnya itu cuma 1-2 orang. Mereka tidak akan merasa malu dan merasa diperhatikan. Jadi kita itu benar-benar bisa dekat dengan mereka. Nah itu. Kemudian kurang dapat berkomunikasi. Nah ini tadi Bapak Ibu ya. Kita tidak harus menjemput bola ibaratnya. Kita harus mendekat kepada mereka. Nah ini yang berat, kurang inisiatif dan mudah bosan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan scaffolding, kita tidak bisa memberikan tindak lanjut satu persatu gitu ya. Saya ngajar di SMA ya, saat ini saya ngajar di SMA. Anak didik saya itu satu kelas 36. Tapi saya bisa persatu gitu ya Bapak Ibu. Kalau mengerjakan tugas, saya ngajar matematika. Saya jelas ketika diskusi, kemudian ada kesempatan untuk mengerjakan tugas atau ada diskusi kelompok dan sebagainya, saya datangi satu persatu. Tidak hanya per kelompoknya, per anaknya. Saya lihat pekerjaannya, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau pekerjaannya itu meragukan, dia tidak paham, kan kelihatan ya Bapak Ibu. Kita sudah mengajar bertahun-tahun. Dia itu copy paste pekerjaan teman atau mengerjakan sendiri, itu kan kelihatan. Nah kok begini, masalahnya apa? Nah itu berani mereka menyampaikan, karena kita bisa lebih dekat kepada mereka dan kita bisa akrab. Nah itu membuat mereka itu akan tetap semangat dan tidak mudah bosan. Itu Bapak Ibu. Tidak mudah menyerah. Kompetensi yang dibutuhkan itu telah bergeser ke kemampuan memecahkan masalah, penalaran dan sosial. Jadi yang dibutuhkan itu yang pertama itu problem solving, Bapak Ibu. Problem solving. Jadi bukan lagi hanya sekedar kompetensi. Karena yang terjadi itu memiliki banyak kompetensi, tapi nggak bisa mengkoneksikan antar kompetensi. Nah, Bapak Ibu yang sudah belajar di materi guru penggerak, ya, materi guru penggerak itu pasti sudah terbiasa untuk melakukan koneksi antar materi. Nah, itu dibiasakan ke gurunya. Nah, anak itu juga kita harus biasakan itu, Bapak Ibu. Lintas bidang bahkan kalau bisa. Maka saya itu sering diskusi sama teman-teman, ya kalau Pak Daman pasti juga kenal ya, salah satunya dengan Bu Armalina dan sebagainya. Banyak seorang guru itu harus berwawasan luas, harus bisa memberikan orientasi yang positif pada anak-anaknya dan memberikan gambaran-gambaran tentang masa depan itu secara luas gitu ya Bapak Ibu. Nah, banyak sekali teman-teman yang saya ajak diskusi ke arah sana. Kalau guru tidak punya wawasan luas, tidak sering membaca, tidak punya gambaran tentang dunia secara luas, maka rekomendasi-rekomendasi, saran-saran itu juga sulit. Bahkan kalau kita bisa memberikan konsultasi mereka dengan teknik coaching, itu luar biasa. Materi guru penggerak itu luar biasa Bapak Ibu. Yang belum, monggo kita belajar di sana, di materi guru penggerak. Nah, pemecahan masalah ini memang dimulai dari kepiawaian atau kemampuan untuk mengkoneksikan antar materi. Mengkoneksikan antar materi antara satu dengan yang lain. Ketika muncul problem seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ya Bapak Ibu. Bahkan soal-soal yang sekarang muncul itu sudah mulai desainnya sudah pemecahan masalah ya, sudah kontekstual, bukan soal-soal yang abstrak gitu. Nah, sehingga selain perlu pemecahan masalah, harus dinalar dulu. Tidak langsung bisa ditemukan rumusnya. Tidak harus langsung ketemu jawabannya. Harus dinalar dulu. Ini maksudnya apa? Nah, soal-soal yang sifatnya literasi. Soal-soal yang sifatnya perlu pemahaman dulu. Nah, perlu pemahaman. Maka dinalar dulu. Kemudian baru bisa dipecahkan masalahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini brainstorming sebenarnya ya. Lebih ke brainstorming. Sayang kita masih fokus ke konten. Padahal konten itu hanya dibutuhkan 10%. Yang 90% itu adalah soft skill dan penalaran. Seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan sebagainya. Ini ada
beberapa rincian, walaupun ini tidak mutlak ya Bapak Ibu. Yang 36% itu kompleks problem solving, penalaran dan kreativitas. Ya. Problem solving yang kompleks, kalau ada masalah seperti ini bagaimana gitu. Nah itu kita bisa masukkan ke dalam kelas Bapak Ibu, dalam bentuk pemecahan masalah yang terkontekstualisasi, yang dikaitkan dengan materi. Ya, gitu Bapak Ibu. Maka administrasi pembelajaran kita itu nggak usah buat sendirilah, nanti malah membuang-buang waktu kita. Kita bisa berkolaborasi dengan MGMP, kita bisa mengunduh dari PMM dan sebagainya, tinggal kita sesuaikan konten yang ada di lingkungan kita. Kita nggak usah buat sendiri dari nol, itu mempersulit diri. Gitu. Kemudian sosial skillnya 90%, 18%-nya itu skill berempati pada orang lain, active listening and understanding. Jadi kolaborasi, komunikasi itu muncul di sini nanti Bapak Ibu. Ya. Tapi yang terjadi di kelas apa Bapak Ibu? Udah kerjakan sendiri, jangan nirun, jangan kerjasama, jangan nyontek. Ya. Maka kita secara tidak langsung itu mendidik mereka untuk individualis, tidak ada rasa empati. Padahal kalau ada 2 orang, ya ini kelompok paling kecil ya Bapak Ibu. 2 orang, satu sudah sedikit bisa gitu aja, nggak sampai bisa, satu belum bisa, mereka kerjasama, itu bisa nggak saling ngajari. Itu rasa empati pada temannya yang belum bisa, kemudian diajari. Nah, ketika mengajari itu sebenarnya mereka adalah mengasah pemahaman awal mereka, pemahaman yang sudah dimiliki, untuk meningkatkan kepemahaman yang lebih. Loh, ketika menyampaikan kepada temannya, mengajari temannya, kok stuck, ini gimana? Nah, mereka bisa tanya lagi ke gurunya, Pak ini gimana? Saya tadi bisa loh, kok ini tiba-tiba waktu ngajari kok jadi nggak bisa? Nah, itu mengupgrade, mengaktualisasi diri. Itu yang sering terjadi di kelas saya. Ya, sekarang ngajar SMK, anak-anaknya jauh lebih apa ya Bapak Ibu? Secara kompetensi memang lebih ke pemahaman, lebih ke pengetahuan, semangatnya lebih. Gitu. Tapi juga anak SMK itu tidak kalah, semangatnya memang orientasinya kerja. Maka kita mengarahkannya juga beda dengan anak SMA yang orientasinya kuliah. Sebenarnya mereka sama-sama punya semangat, tinggal kita menjadikan semangat mereka itu adalah potensi untuk mendesain pembelajaran di dalam kelas yang hidup. Gitu. 17%-nya adalah skill pengambilan keputusan dan pengelolaan sistem. Nah, ada juga mungkin ada di antara kita ya Bapak Ibu ya, kalau ada tugas itu tidak segera diselesaikan, tidak segera dieksekusi. Kenapa? Nunggu temannya. Ngapain harus nunggu temannya? Ya takut salah sendiri. Nanti yang salah saya sendiri. Jangan-jangan temannya seperti itu. Bentar nunggu temannya, nunggu diskusi. Nah itu yang mempersulit diri gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak segera mengambil keputusan gitu. Maka ketika di sisi kesendirian atau kerja individu mereka harus sesat gitu. Termasuk dalam kerja kelompok itu ya harus segera mengambil keputusan. Kalau kerja kelompok tidak segera bisa mengambil keputusan, kapan proyek selesainya? Ya. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan kita? Apakah seperti itu? Gitu, Bapak Ibu. Ya. Ini dari riset ya Bapak Ibu, bukan dari saya secara pribadi. Kualitas pendidikan di Indonesia itu, ini Mas Menteri pun juga menyampaikan dan ada juga di detik.com ya, itu menurun Bapak Ibu. Dari aspek kemampuan membacanya, bahkan tidak anak didik kita lah, kita refleksi diri saja Bapak Ibu. Seberapa kuat kita membaca buku, tapi seberapa tahan kita membaca WA. Balas terus saja kalau ada di WA, Facebook, Instagram, itu sebenarnya itu bisa dioptimalkan dengan membahas konten yang baik. Kemampuan matematisnya atau numerasinya itu juga menurun. Itu menurun. Kemampuan kerja sainsnya juga menurun Bapak Ibu. Ada penurunan. Maka ini perlu ditingkatkan. Dari Mas Menteri yang mengatakan. Nah, secara umum Global Talent Competitive Index-nya itu di ASEAN ya Bapak Ibu, walaupun ini Global Talent, di ASEAN, Singapura, Malaysia dan sebagainya, kita itu hanya di atas Laos, Vietnam dan Kamboja.
Bahkan Vietnam sekarang sudah merapat ke depan, sudah hampir menyalip ke Indonesia. Filipina itu sudah, walaupun masih ada perang Filipina, ada perang Vietnam juga, itu mereka sudah maju. Ya, apalagi Malaysia, Singapura, tetangga yang mepet lah dengan kita itu sudah duluan terbang entah kemana. Nah ini yang terjadi. Bosan ya Bapak Ibu, anak didik kita di dalam kelas itu bosan. Kenapa? Duduk manis gitu ya. Dicekoi atau dimasuki materi yang sebanyak-banyak. Kamu harus mau, harus bisa, harus bisa, harus bisa. Kamu harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kamu harus duduk manis gitu. Bahkan kalau anak TK masih relate ya, karena pembelajarannya berdasar karakter untuk menghormati. Tapi itu juga perlu diperbaiki atau disampaikan, dibimbing. Misalnya kalau orang Jawa punya lagu, mereka disuruh duduk manis, tangannya sedeku atau di atas meja, tenang memperhatikan guru. Itu bukan zamannya sekarang lagi, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan kita itu juga selalu berperspektif bahwa kelas yang kondusif itu kelas yang tenang, siswanya memperhatikan, gurunya menjelaskan, itu ya kelas yang kondusif. Jadi isinya materi, catat, tugas, ulangan, UTS, tes, ujian, sekolah. Itu terus materi, catat, tugas, materi, catat, tugas, ulangan, materi, catat, tugas, materi, catat, tugas, ulangan. Nanti ada UTS. Nggak ada desain kreatifnya, nggak ada diskusinya, nggak ada presentasinya, nggak ada pendekatan secara hati, nggak ada. Itu menjenuhkan. Dan apa ini? Kita lihat ini ya di zamannya berapa tahun yang lalu kan, gitu. Kita bisa lihat di film-film itu juga memang seperti itu. Ki Hajar Dewantara, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang pertama kali membuat SD Muhammadiyah di Sornatan itu ya, di Kauman Sornatan di Jogja itu kan yang pertama kali membuat sekolah dengan menggunakan bangku. Duduknya seperti ini. Apakah itu masih kita gunakan dengan format yang sama? Berarti tidak ada perubahan dong ya. Sejak zaman kolonial sampai zamannya milenial menjadi guru, sampai generasi Z dan generasi X mengisi bangku sekolah, tidak ada yang berubah. Duduk manis, menghadap ke depan, tenang, memperhatikan, kelasnya sunyi, yang ada cuma suara gurunya. Nah, yang terjadi kan seperti itu. Nah, kalau zaman dulu tidak ada salahnya karena memang sedang penyesuaian ya Bu. Tapi masa iya dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada perubahan? Ada kebutuhan seperti yang kami sampaikan di depan tadi sudah bergeser. Maka memang kita tahu bersama bahwa ada miskonsepsi dalam pembelajaran itu. Pembelajarannya tidak autentik, tidak relevan lagi. Hanya fokus pada hafalan, lalu dites. Ya, hafalan, dites, hafalan, dites, hafalan, dites. Tidak ada penalaran. Sehingga kalau penalarannya itu rendah, maka dia tidak akan bisa problem solving. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Kreativitasnya terbatas. Ya. Bahkan gini Bapak Ibu, saya juga pernah melempar ide ini pada teman-teman di GP. Berapa penting sih pengalaman? Beda ya, wawasan dan pengalaman. Wawasan, maka di depan tadi saya menyampaikan guru itu harus banyak wawasan dan pengalaman. Tapi pengalaman itu seberapa penting? Ternyata semakin banyak orang berpengalaman itu membuat dia itu semakin stuck, tidak mau bergerak. Kenapa begitu? Ketika ada ide baru, ketika ada materi baru, ketika ada hal baru, mereka langsung menganalisis dan menyimpulkan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Ya paling-paling ya gitu lagi. Itu sudah pernah. Kurikulumnya 2013 ya kayak gitu. Kurikulum Merdeka ya kayak gitu. Nanti ganti menteri ya ganti lagi. Itu bukan urusan kita ya Bapak Ibu. Justru kurikulum itu adalah guru sendiri. Yang disiapkan pemerintah itu adalah desain secara global. Yang menjadi kurikulum itu gurunya itu.
kalau gurunya nggak mau berubah, gurunya itu stuck, kurikulum CBSA cara ngajarnya begini, kurikulum KBK cara ngajarnya ceramah, kurikulum K13 ceramah lagi, kurikulum Merdeka ceramah lagi. Yang beda apanya gitu. Kurikulumnya ganti kok ngajarnya sama saja. Gitu. Padahal kebutuhan dunia kerja, kebutuhan apa ya, masa depan itu sudah bergeser jauh. Gitu. Apalagi sekarang kita terdistrupsi oleh digitalisasi. Selama pandemi itu sudah menggeser jauh orientasi kita. Dulu kita kecil, ada nggak yang punya cita-cita jadi YouTuber? Ada yang nggak yang punya cita-cita jadi konten kreator? Zaman kita kecil. Ada nggak yang punya cita-cita jadi TikTokers? Endorsement gitu. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita coba tanya anak didik kita, sangat mendominasi. Apakah itu memang benar-benar menghasilkan? Ya sejauh ini ya bukan pamer ya Bapak Ibu. Saya termasuk yang berburu AdSense gitu ya Bapak Ibu. Dan AdSense itu tidak membuang banyak waktu gitu ya. Tidak membuang banyak waktu. Bahkan gaji AdSense saya jauh di atas gaji saya sebagai ASN gitu. Gaji AdSense saya di atas jauh di ASN. Padahal saya kerjanya itu ya santai, biasa, kayak nggak kelihatan ngapain gitu ya. Gitu. Ya itu memang profesi saat ini. Kalau kita nggak mau masuk ke sana, nggak ada yang baru. Maka mari kita berubah gitu. Mari kita bergeser. Nah, ternyata menghafal itu kurang berguna ketika masalah lebih rumit. Ketika masalahnya itu sudah kompleks. Menghafal itu bukan problem solving lagi. Solusi lagi. Tapi kalau masalah-masalah sederhana, misalnya 1 tambah 1, oke, ketemu. Sekian tambah sekian, ketemu. Kemudian rumus-rumus baku ketemu. Tapi ketika itu sudah dalam masalah yang kontekstual, dalam soal cerita gitu aja. Cerita yang di dalamnya itu menautkan beberapa materi. Sudah kolaps gitu. Anak sudah kolaps. Dan hafalan itu tidak akan bermanfaat kalau dia tidak terbiasa untuk menalar. Gitu ya, tidak terbiasa untuk menalar. Nah, strategi elaborasi lebih bermanfaat ketika masalah menjadi lebih rumit. Ya, elaborasi. Jadi mereka harus bisa mengelaborasikan dengan penalaran dan sebagainya. Nah, salah satunya itu terbiasa untuk memecahkan masalah bersama dengan kolaborasinya, dengan problem solvingnya, kreativitasnya dan sebagainya. Nah, kualitas lulusan di perguruan tinggi itu yang diharapkan dunia kerja skala 1 sampai 5 itu kemampuan komunikasi itu paling tinggi ya Bapak Ibu, kejujuran dan integritas, karakter ya Bapak Ibu, kemampuan bekerja sama, kolaborasi, kemampuan interpersonal, ya kan? Hubungan antar orang, beretika, masuk karakter lagi, motivasi dan inisiatif. Dia pinter tapi nggak punya motivasi, ya untuk apa gitu ya Bapak Ibu? Atau dia pinter tapi mudah jenuh, nggak bisa bekerja sama dengan temannya, akhirnya motivasinya rendah. Kemampuan beradaptasi, ketika masuk ke tempat baru, bagaimana dia bisa beradaptasi, menempatkan diri sesuai dengan tupoksinya. Nah itu di atas, dan indeks prestasi itu hanya di bawah, di bawah. Ya. Jadi soft skill itu di atas, ada daya analitik ya, analisis gitu ya, kemampuan komputer ini sudah mulai penting ya Bapak Ibu ya, dari dulu sudah penting sebenarnya. Kemampuan berorganisasi ya, manajemen kelompok ya, berorientasi pada detail, kepemimpinan, percaya diri, ramah, sopan, bijaksana, itu di atas ya Bapak Ibu. Ini diterbitkan oleh National Activities of College and Employees dari USA ya, bukan dari saya gitu. Nah, ini ada ajaran Ki Hajar Dewantara yang mind map pemikiran KHD seperti ini juga ada di guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Kita harus lihat juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita nggak memperhatikan kodrat zaman, ya kita sudah terdistrupsi oleh digitalisasi, maka kita harus stagnan. Kita nggak akan bisa memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan belajar ya. Kemudian ibarat menanam padi,
itu pasti akan tumbuh rumput, ya. Dan hasilnya juga akan berupa padi. Nggak mungkin kita nanam padi, hasilnya jagung. Ya. Maka anak-anak itu sebenarnya sudah punya bakat, punya bekal, punya kemampuan awal yang kita tinggal menuntunnya, bukan tabula rasa. Kemudian menghamba pada anak, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan anak, melayani anak, seperti scaffolding, seperti yang saya ceritakan di depan tadi, budi pekerti itu ditanamkan ya sebagai karakter ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang keren ya, kurikulum Merdeka itu yang paling membuat saya tertarik ada P5. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang menjadikan P5 itu sebagai beban. Tapi kalau saya secara pribadi melihat P5 itu adalah suatu kesempatan di mana kita bisa memberikan layanan pembelajaran kepada anak didik yang tidak tercover oleh pembelajaran intrakurikuler. Karena intrakurikuler itu ada susunannya, ada cakupannya, ada batasnya yang jelas. Tapi P5 itu benar-benar luas ya Bapak Ibu ya, benar-benar terbuka. Batasannya itu hanya batasan norma, hanya batasan gitu ya Bapak Ibu ya, hanya batasan hukum gitu. Mereka peserta didik itu boleh mengeksplorasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Kemudian bermain di waktu-waktu sesuai dengan umurnya, kemudian among trino, trigo ya Bapak Ibu ya, trikon, triloka dan sebagainya. Dan pada akhirnya harus well-being. Nah ini ya yang saya sampaikan di depan tadi. Orientasi pertumbuhan anak didik sekolah menyenangkan itu di era 4.0 ini buah mulai dari akar, daun, ranting, batang. Nah, akar ini adalah karakter Bapak Ibu yang harus ditanamkan sejak dini, sejak prasekolah. Jadi harus kuat dulu ditanamkan karakternya. Nggak usah terlalu banyak mengejar pengetahuan dulu di awal itu ya Bapak Ibu. Nggak usah khawatir anaknya akan bodoh, itu nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tapi kalau karakternya bagus, muncul kesadaran mereka untuk belajar, tahu kalau belajar itu butuh, ya itu kan karakter ya Bapak Ibu. Maka dia akan belajar sesuai dengan waktunya. Gitu. Kemudian batang itu adalah pengetahuan. Kalau batangnya besar, pengetahuannya besar, karakternya kuat, kokoh itu pohon. Kemudian ranting itu adalah kemampuan tata kelola atau sistem thinking. Ini lebih mudahnya skill atau keterampilan gitu Bapak Ibu. Keterampilan. Kemudian daun itu adalah modal sosial, komunikasi, kolaborasi. Kemudian buah itu hasil inovasi teknologi dan sosial. Buah dan daun itu adalah kebermanfaatan gitu lebih mudahnya Bapak Ibu. Kalau akarnya luas, bisa menjangkau kemana-mana gitu ya, tidak di dalam pot ya beda ya. Kalau tumbuhan di dalam pot akarnya terbatas, batangnya nggak akan besar, buahnya nggak akan banyak, daunnya nggak akan rimbun sesop. Ya. Akarnya bisa kemana-mana, bisa subur, maka daun rantingnya itu akan banyak, serta buahnya itu akan lebat. Nah itu manfaatnya akan besar. Gitu. Nah, kita butuh pendekatan baru, pendekatan yang cara-cara eksponensial, bukan lagi linear, bukan lagi top down, tapi akar rumput. Ya. Kalau linear itu kan lurus. Lurus gini Bapak Ibu, lurus. Tapi kalau eksponensial itu naik, semakin bertambah waktu, semakin berjalan waktu, grafik itu akan melesat terus ke atas. Jadi kalau grafik eksponensial itu yang pertumbuhan fungsi itu ya kan, semakin besar nilai domainnya, maka Y-nya atau daerah hasilnya atau range-nya itu semakin besar juga. Jangan terbalik nanti, atau jangan lurus juga. Kalau lurus, linear gitu ya, maka perkembangannya tidak keren, seperti eksponensial. Nah, kemudian kalau eksponensial itu, nilai domainnya itu dijadikan sebagai pangkat. Jadi pertumbuhannya jauh lebih melesat daripada linear. Kalau linear itu hanya sebagai variabel yang pangkatnya sudah ditentukan, stuck gitu ya Bapak Ibu.
Tapi kalau eksponensial itu domainnya dia sebagai pangkatnya. Maka semakin bertambah pangkatnya semakin besar, maka cepat gitu, melejit. Range-nya atau hasilnya itu melejit, bukan linear tapi eksponensial. Guru matematika itu. Apa yang sebaiknya menjadi solusi ya Bapak Ibu? Kita masuk ke solusi. Utama manusia di abad 21. Nah, manusia itu harus reinventing dirinya, mengenal diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengantarkan anak itu bisa mengenal dirinya sendiri? Kita harus bisa dekat dengan mereka. Jangan kita dikte hanya dengan pembelajaran. Kamu harus bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Kita harus coaching mereka. Kita harus scaffolding ketika pembelajaran dan sebagainya. Jadi pendekatan pakai hati gitu. Sehingga selalu ingin belajar sepanjang hayat. Kemudian menemukan kebermaknaan hidup yang atau kebahagiaan. Ini dari Pak Muhammad Rizal. Oke. Nah, ini kita menjadi guru yang meraki ya Bapak Ibu ya. Kondisi awalnya seperti apa? Nah, situasi awal yang sering terjadi di kelas itu kan guru mengajar dengan monoton. Ceramah, anaknya suruh duduk manis, gurunya duduk juga di depan, membacakan buku, atau gurunya menulis di papan tulis, anaknya suruh tenang, ada yang berisik sedikit langsung dimarahi, ada yang padahal nggak sengaja gitu, misalnya nyampluk atau mengenai meja atau apa, atau tiba-tiba ada apa itu ya, dipermasalahkan gitu, terlalu monoton. Kemudian guru hafalan dalam memberikan materi ya. Ini gimana ya Bapak Ibu, ini mohon maaf kalau saya menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada yang menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu, memang tidak ada hal baru yang akan diperoleh nanti malam. Kita datang ke kelas tanpa bawa apapun, kita dengan PD-nya mengajar anak karena kita sudah menghafal materi. Karena kita sudah mengajar di kelas yang sama di tingkat 10, atau saya menjadi 5 itu sudah 5 tahun, sudah hafal materinya. Nah, itu bahaya. Bahayanya di situ. Maka saya tanyakan di depan tadi, seberapa butuh pengalaman, seberapa bahaya pengalaman. Karena semakin kita berpengalaman itu semakin terjebak oleh analisis yang ketika ada ide baru itu kita langsung, wah itu ini gitu. Nggak mau move on, nggak mau welcome, nggak permisif pada ide yang baru. Kita lihat dulu dong, kita coba, kita terapkan. Nah, gitu. Ada yang mengatakan ketika Mas Menteri bilang A, B, C dan sebagainya, loh anak didik kita itu bukan kelinci percobaan. Lah kalau kita nggak cobakan ide-ide bagus itu, ya bagaimana kita berubah? Itu kan jawaban Mas Menteri. Bapak Ibu kan pernah dengar pasti. Ada yang mengkritik anak didik kita itu bukan kelinci percobaan. Loh, memang bukan. Tapi kalau kita nggak memberikan perubahan-perubahan itu, kapan gitu ya? Kapan lagi ide-ide bagus itu bisa sampai ke mereka? Nah, kapan lagi hal-hal baik itu bisa sampai ke mereka kalau hanya pada garis-garis yang sudah ditentukan, hanya melihat buku dan sebagainya, kita nggak memperhatikan kalau ada ide-ide bagus yang sebenarnya sesuai dengan kondisi saat ini, tapi tidak diterapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian anak-anak generasi atau generasi Z ya, malas mendengarkan dan sebenarnya mereka itu malas digurui Bapak Ibu. Mereka itu kadang kalau kita ajak diskusi itu seneng langsung nyambung gitu sebenarnya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, biarkan mereka nyambung dengan tidak connect, nggak apa-apa, kasih kesempatan mereka ngomong dulu, kemudian kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka untuk kembali ke track yang lurus gitu. Tapi biarkan mereka menyampaikan kreativitasnya dulu. Kalau selama kreativitasnya itu masih dalam track yang lurus, dan mereka bisa mengembangkan apa yang mereka ketahui sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, itu lebih keren dan pasti di luar ekspektasi kita, bahkan di luar yang kita harapkan. Mereka jauh lebih melesat gitu Bapak Ibu. Jadi
tidak harus kita dikte, tidak harus mendengarkan kita mendengar di depan gitu Bapak Ibu. Tapi beri kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang dia pahami, apa yang dia mau gitu. Maka di guru penggerak itu kita kenal dengan voice, choice, dan ownership. Gitu. Kita libatkan mereka untuk mendesain pembelajaran. Kita ajak mereka untuk terlibat bagaimana pembelajaran itu bisa lebih baik. Ada juga teman saya yang ketika saya menyampaikan materi seperti ini, ada yang tanya, bagaimana melibatkan siswa untuk mendesain pembelajaran secara teknis? Apa mereka kita ajak menyusun RPP? Ya, tidak kan? Apa mereka kita ajak diskusi, besok pembelajarannya bagaimana? Ya enggak gitu juga Bapak Ibu. Bagaimana contoh yang lebih praktis? Berikan pertanyaan-pertanyaan reflektif pada mereka dari pembelajaran yang kita laksanakan selama 1 hari itu. Sampaikan, dan itu jangan ditembak di hari kemudian, jangan ditembak orangnya gitu Bapak Ibu. Biarkan itu menjadi refleksi kita, nggak usah ditindaklanjuti untuk ditemui anaknya. Kamu kemarin memberikan kritik ini ya ke saya. Jangan gitu. Nanti mereka nggak mau kritik lagi ke kita gitu, nggak mau menyampaikan pendapatnya lagi ke kita. Contohnya kemarin ada anak didik yang memberikan, nanti saya bukakan, semoga cukup waktunya. Gini bilang, Pak Wahyu kalau ngajar, Pak Adi kalau ngajar itu langsung ke contoh saja, jangan kebanyakan teori. Nah, itu nggak apa-apa, kita terima. Karena kalau saya ngajar itu saya sampaikan dulu alur pikirnya, konsepnya dulu saya sampaikan, kalau kepegang langsung baru masuk ke contoh. Nah, termasuk kalau memberikan LKPD itu saya ajak mereka itu ke alur pikir dulu, bukan langsung ke permasalahan gitu ya. Jadi bukan langsung ke yang kaitannya dengan materi. Jadi alur pikir dulu, kontekstualisasi yang paling sederhana dulu seperti apa. Itu. Nah, kemudian iklim suasana belajar yang kaku, jenuh, kurang respon. Nah ini ya, tadi saya sampaikan di depan, kurang respon. Kita hanya, siapa yang belum jelas? Tanya, ya enggak nanya, malu. Ya takut dibully temennya, enggak pede. Atau malah kita yang tanya, ada yang nggak bisa tanya gitu. Terus kita jawabnya, kayak gitu aja ditanyakan. Tadi kok nggak memperhatikan, gimana kamu? Yang lain bisa loh, berarti kamu yang salah. Loh, malah disalahkan. Kan? Mau tanya malah disalahkan gitu. Ada loh Bapak Ibu teman yang di luar sana ya, maksudnya saya sering diskusi dan bersama anak-anak, sama teman guru, itu ada yang seperti itu. Anaknya mau tanya, malah disalahkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya jadi jenuh. Suasananya kaku gitu. Anaknya diem, mau tanya takut, bahkan mau gerak aja takut. Mau gerak aja takut gitu Bapak Ibu. Kadang mau kentut aja takut ini. Mau nafas aja takut ini. Gimana ini? Jangan seperti itu. Tapi kalau kita keliling ke setiap bangku, ke setiap anak, apa masalahnya, apa kekurangannya, apa kendalanya, kalau berhasil berarti direspon, diberi apresiasi, kemudian diberi apa ya, serasa kita jadi dekat gitu Bapak Ibu. Sekolah adalah beban dan tidak menyenangkan. Jadi kita cek aja mereka itu kalau sekolah itu misalnya besok pulang pagi, ye, kok pulang pagi, ye, ada apa ini kan? Besok libur, yes. Nah, berarti kan sekolah itu beban, tidak menyenangkan. Tapi kalau mohon maaf besok belajar di rumah ya, yo gitu. Oh berarti, ya, waduh gitu. Berarti kan mereka itu senang di sekolah. Walaupun memang sebagian besar yes gitu, tapi kan bahasa itu kan memang bahasa refleks ya Bapak Ibu. Akan muncul, wah kok libur terus ya Pak ya, materinya kan masih banyak misalnya. Atau kok libur terus Pak, kan besok asik, ada rencana kita mau belajar di taman misalnya. Wah kemarin kan sudah kita rencanakan mau belajar di taman Pak, kita mau main-main ini, tapi malah libur. Nah, itu kan mereka itu nyaman gitu Bapak Ibu. Nah, guru sudah nyaman menurut versinya, itu ya juga bahaya Bapak Ibu. Nyaman menurut versinya, bukan menurut anak. Nah, tantangannya apa Bapak Ibu? Nah, zona nyaman versi guru dan anak itu berbeda. Zona nyaman versi guru itu ya kita yang mudah-mudah aja. Materinya kan kita sudah hafal.
ngapain kita kebanyakan baru, ngapain kita ikut webinar gitu. Pak Daman ini kurang kerjaan yang ngadain webinar. Guru-guru yang ada di pinter-pinter, ngapain diajak diskusi lagi gitu. Ternyata teman-teman di sini itu semuanya pengen keluar dari zona nyaman, dan saya secara pribadi itu tidak ada istilah keluar dari zona nyaman. Bergerak itu bukan keluar dari zona nyaman, tapi mencari kenyamanan yang lebih karena ada privilege yang besar dan ada kesempatan yang lebih besar. Jadi nggak ada keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman versi saya itu ya itu cari atau mengambil peluang yang lebih besar gitu. Dan nyaman versi anak itu nyaman yang seperti apa, kita tanyakan mereka. Kemudian perubahan habit anak atau perubahan kebiasaan anak. Mereka akan sedih ketika HP-nya disita di sekolah. Tapi mereka tidak akan sedih ketika diskors tidak boleh mengikuti pelajaran. Bisa dicek nanti Bapak. Mereka akan sedih ketika HP-nya disita oleh sekolah. Tapi mereka tidak akan sedih ketika diskors nggak ikuti pelajaran. Karena memang dunia mereka itu di digital, maka kita harus bisa masuk ke sana. Ya, guru yang susah move on. Ya, susahnya saya buat 2 kali nih, karena susah sekali gitu ya. Susah move on. Kenapa susah move on? Karena pengalamannya sudah banyak. Kenapa susah move on? Karena pengetahuan dan hafalan materinya sudah banyak. Sudah 5 tahun saya mengajar kelas 5. Sudah 10 tahun saya mengajar kelas 1. Saya mau belajar apa lagi? Materinya itu sudah di luar kepala. Nggak mau move on, padahal ada ide-ide baru, ada pengelolaan kelas yang keren dan sebagainya. Konten yang terus berkembang. Nah, nggak tahu kalau konten itu terus berkembang, tapi guru itu merasa hafalannya kuat di materi yang disampaikan, nggak mau move on. Nah, maka kita perlu memberikan aksi, Bapak Ibu. Ya, ini wujudkan Meraki, Bapak Ibu. Ya. Masuk ke kelas, presensi dan memberikan motivasi. Nah, jangan langsung masuk ke pelajaran. Kemarin PR-nya apa? Sudah kerjakan PR. Ada yang nggak mengerjakan PR? Itu bisa disikat setengah jam atau 1 jam gitu. Aduh, ini kelas apa penjara gitu ya. Berikan motivasi dulu lah. Gitu. Bahkan kalau saya itu karakternya tugas itu sunnah Bapak Ibu. Kenapa tugas sunnah? Kalau nggak saya berikan tugas, anak-anak yang sebenarnya punya motivasi belajar tinggi itu tidak terakomodasi. Tapi saya berikan tugas, bahkan banyak. Tapi anak-anak yang repot karena ada membantu pekerjaan orang tuanya itu mungkin pedagang sore, butuh bantuan dia. Kemudian ada anak yang harus kerja sendiri. Nah, itu mengerjakan tugas dan ada alasannya, saya maklumi. Jadi tugas itu sunnah dan itu saya sampaikan ke anak. Tugas itu sunnah. Dan kalau ada anak yang mengerjakan, saya bahas. Kalau nggak ada yang mengerjakan, nggak saya bahas karena nggak ada yang butuh kan gitu. Nah. Dan saya bahas dan saya tidak lanjuti Bapak Ibu. Tidak hanya tugas mengerjakan sudah saya kasih, tidak kasih feedback, enggak, tetap ditindaklanjuti. Ini gimana cara mengerjakannya? Bisa ini, bahkan saya kasih reward, saya kasih minimal ya pujian dan sebagainya kan yang semangat belajarnya itu perlu kita kasih apresiasi. Tadi ditanyakan perasaan hari ini, motivasi berangkat sekolah dan sebagainya ini apakah pernah gitu. Apa yang kamu kesini tadi? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan? Ada anak didik yang pernah saya tanya, kenapa kamu ke sekolah hari ini? Disuruh orang tua. Ada juga yang, lah kalau di rumah sendiri ya ngapain Pak? Gitu. Ada lagi ya kalau di rumah sendiri temannya sekolah, ya mending ke sekolah nanti ketemu temannya. Gitu. Kan beda kelas beda ya Bapak Ibu. Lucu Bapak Ibu sebenarnya. Nah, dari jawaban-jawaban itu bisa kita berikan tindak lanjut yang berbeda-beda berdasarkan apa yang mereka alami. Kemudian peserta didik diajak untuk mendeskripsikan kelas impiannya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau membuat kesepakatan kelas, saya masih menemukan di beberapa teman itu ketika diskusi. Yang membuat kesepakatan kelas itu bagaimana ya? Itu sudah ditentukan sekolah, sudah ditentukan gurunya, harus ini. Itu kesepakatan kelas atau aturan kelas.
Ya, saya kan kadang kalau makan di tempat angkringan atau di mana ketemu anak, ya kira-kira dia usia sekolah gitu. Saya tanya-tanya, kamu sekolahnya di mana, kelas berapa, pernah buat kesepakatan kelas nggak sama gurunya? Ada Pak, gimana caranya? Itu gurunya menampilkan ini, terus kita diajak sepakat. Ya itu namanya peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu anak diajak diskusi. Misalnya ada 5 pertanyaan ya kalau saya membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, suasana kelas seperti apa yang mereka harapkan, kemudian guru seperti apa yang mereka impikan, teman seperti apa yang mereka dambakan atau yang mereka inginkan, kemudian proses pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan gitu ya Bapak Ibu. Biar menyampaikan, nanti kita tulis di papan tulis. Apapun jawabannya, ada proses pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan. Tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Gayeng, asik, santai gitu. Pasti jawaban anak seperti itu. Ada kesepakatan kelas saya yang saya catat mentahannya itu ada di sini. Nanti bisa saya tambahkan insya Allah. Kemudian yang terakhir harapan yang mereka butuhkan itu seperti apa. Maka kita memiliki harapan sebuah perubahan. Guru versus anak itu dengan melibatkan anak sama-sama keluar dari zona nyaman versinya masing-masing gitu Pak Ibu ya. Jadi artinya anak diajak belajar itu tidak hanya memperhatikan dan guru itu tidak hanya menyampaikan materi. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Karena anak itu sudah memiliki kemampuan awal yang mereka tinggal melanjutkan apa yang mereka miliki sebelumnya dan apa bakatnya. Kemudian habit atau kebiasaan anak itu memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien, harus mau move on, guru mengubah pola mengajar dan mindset tentang pembelajaran. Nah ini ya, mindset tentang pembelajaran, jangan bermodal hafalan, jangan merasa bangga sudah hafal materi karena mengajar 5 tahun di kelas yang sama, itu tidak move on ya. Bahwa guru itu tahu segalanya, sudah hafal materinya, tahu segalanya. Belajar dari siapapun, ini perlu Bapak Ibu, belajar dari anak itu juga perlu, kepala sekolah, rekan, guru, tendik, diskusi aja Bapak Ibu. Kita diskusi. Makanya saya nongkrong, makan minum-minum, ketemu siapa, ngobrolnya kemana-mana, itu masuk ke sini. Anak sekolah di mana Mas? Di sana, oh SMK. Nanti kalau lulus bagaimana? Nggak tahu Pak, waduh sudah kelas 3 lulus nggak tahu ini gimana. Sampai ke situ Bapak Ibu kalau saya. Kemudian security, ya semuanya. Bahkan nggak hanya warga sekolah. Ya, sekian Bapak Ibu gambaran sekilas dari saya Bapak Ibu ya. Oke, saya hentikan berbagi dulu. Bapak Ibu, saya tadi menjanjikan ingin menunjukkan kesepakatan sekolah yang masih mentah gitu Bapak Ibu. Dari jawaban anak. Semoga ini masih Bapak Ibu. Kayaknya masih ya. Yang masih mentah gitu Bapak Ibu. Dan refleksi. Masih mentah, benar-benar belum diedit gitu ya. Belum dirapikan gitu. Berdasarkan jawaban anak. Ya, sebenarnya ada yang saya foto sih. Layar saya sudah muncul lagi. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini mereka itu bilang suasana kelasnya asik, menyenangkan, santai, diselingi ice breaking, guru menjelaskan dengan detail, asik, suaranya suruh kelas.
apa keras, tulisannya suruh besar, jelas, sabar, mengurangi video. Jadi ada guru yang sering memberikan video, Pak jangan kasih video-video gitu. Ini di tahun ajaran baru, maksudnya saya ketika awal masuk gitu ya Bapak Ibu ya, dan mereka belum pernah saya ajar sebelumnya. Kemudian kompak, teman seperti apa yang kalian butuhkan ini yang mentah ya Bapak Ibu. Teman yang kompak, yang solid, suka membantu kesulitan, teman setara, aktif, saling mengingatkan, saling memaafkan. Mungkin ada yang ya. Kemudian dapat memahami dari pelajaran, dan ini satu lagi anti circle. Teman seperti apa yang diharapkan? Anti circle. Kemudian tidak baperan. Saya catat aja ini mentahannya Bapak Ibu. Kemudian guru yang ramah, guru yang santai, guru yang sabar gitu ya. Pembelajaran diskusi, tanya jawab gitu ya. Kemudian refleksi ya Bapak Ibu. Tadi mana refleksinya? Belum terbuka ya. Mintaan. Ini yang terakhir kemarin. Penting ya, beri beberapa contoh. Ada hal yang mereka itu malah tidak fokus ke apa ya Bapak Ibu ya, tidak fokus ke materinya, tapi malah ke sininya. Ini ada anaknya ya Bapak Ibu ya. Gurunya sangat menyenangkan, interaktif, dan baru kali ini guru semenyenangkan ini gitu. Jawaban anak seperti itu Bapak Ibu. Dan saya biasa aja. Kemudian lagi ya. Hal baru yang mereka dapatkan itu, ini contoh lagi. Terus di yang lama saya nggak berani buka ya Bapak Ibu karena asik. Ada yang ya, hal-hal baru. Ya, seperti ini saya mengajak anak bahkan apa ya. Nah ini Bapak gurunya enak soalnya diajarin satu-satu yang belum bisa gitu. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi saya tuh keliling ke kelas-kelas gitu ya. Ada yang jangan nulisnya terlalu bawah, yang belakang nggak kelihatan gitu. Ini beberapa refleksi Bapak Ibu. Jadi kayak saya tanya hal baru itu malah bukan gurunya asik gitu. bukan tentang pembelajarannya, bukan cara pemfaktorannya, bukan konten materinya, tapi ada yang tentang gurunya gitu Bapak Ibu ya. Ini diisi tanggal 10 kemarin, 10 Agustus Kamis. Ya baru biasanya saya pindah gitu. Itu Bapak Ibu sekilas tentang yang saya sampaikan. Bu Rahma mungkin ada yang ingin bertanya baik secara lisan langsung atau di teks, monggo saya persilahkan. Mohon maaf kelamaan ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak, luar biasa sekali Bapak, pembahasan malam ini sangat menginspirasi kita semua. Mungkin waktunya tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dengan, saya buka dulu 2 pertanyaan dengan raise hand, atau yang lainnya boleh mengisi di kolom chat. Boleh saya buka dulu mengisi dengan raise hand? Siapa? Oke, Pak Daman bisa angkat tangan ini. Mau tanya ini Pak Daman. Mau ngetes saya ini. Saya berikan kesempatan dulu buat Pak Andri ya. Pak Andri Prastowo, silakan. Pak Daman nanti. Pak Andri belum? Oke, baik.
ke Pak Daman dulu. Silakan Pak Daman. Oke, terima kasih Ibu Rahmawati. Terima kasih Bang Wahyu sudah memberikan paparan yang luar biasa sehingga saya itu walaupun saya penyelenggara, saya kok hati ini tergerak Bang Wahyu atas apa yang sudah saya lakukan menjadi seorang kepala sekolah. Ini Pak Wahyu, mungkin antara pemikiran guru maupun dan kepala sekolah itu tidak sama, Pak. Mungkin kalau seorang kepala sekolah itu berpikirnya bukan hari esok lusa saja, bukan hanya berpikir hanya perangkat administrasi, perangkat ajar sudah lengkap, kita punya jadwal mengajar hari ini selesai, seperti itu kalau guru. Tetapi kalau seorang kepala sekolah, termasuk saya yang sekolah saya kategori sekolah kecil, berada di pinggiran desa yang mana bermacam dinamika sudah saya lalui sebenarnya. Saya itu ingin sekali kalau seorang kepala sekolah seperti saya, bagaimana sekolah itu maju, berkembang, juga memberikan pelayanan yang prima terhadap warga sekolah, ya termasuk juga murid, orang tua, sehingga misalkan seperti contoh dengan mengadakan webinar seperti ini. Ini saya menggagas sendiri Pak Wahyu, punya keinginan bahwa saya harus bisa. Karena kalau prinsip saya, semakin saya kalau bahasa Madurnya itu anggaplah disepelekan, mau kemana lah SMA PG Larangan. Tapi saya tunjukkan, berikan saya waktu untuk membuktikan bahwa itu bisa. Karena saya punya kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi untuk kemajuan sekolah. Namun di sisi lain, terkadang namanya, mohon maaf di sini jika ada guru, ini saya berbicara konteks di sekolah saya. Terkadang keinginan kepala sekolah yang ingin memajukan sekolah, hampir siang malam bekerja untuk kemajuan sekolah, terkadang-kadang tidak diimbangi oleh guru. Saya tidak ingin mengimbangi seperti kinerja saya, namun dukunganlah yang saya butuhkan. Dari penjelasan Bang Wahyu tadi itu memang sangat bagus ya, keluar dari zona aman dan nyaman. Terkadang bermacam-macam. Ada guru walaupun mereka bisa, ya mengatakan tidak bisa. Tujuannya apa? Ya kalau misalkan sudah bisa dikatakan tidak bisa, kan kita selaku kepala sekolah tidak akan nyuruh seperti itu. Ada juga yang karakter guru itu mereka pengetahuannya anggap minim, tetapi mereka semangat untuk belajar. Nah ini mungkin punya trik dan trik buat Bang Wahyu, bagaimana pemikiran saya untuk memberikan program-program yang berdampak untuk kemajuan sekolah. Karena apa? Tentunya kalau kita kepala sekolah ibaratkan orang tua di dalam keluarga, bagaimana ingin mensejahterakan anaknya, bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, sama dengan saya selaku kepala sekolah. Bagaimana trik dan trik saya minta ke Bang Wahyu agar minimal program yang dicanangkan oleh saya selaku kepala sekolah itu mendukunglah guru ataupun merespon. Karena kenapa Bang Wahyu? Saya saja setiap ada perlombaan misalkan, sekarang di Jawa Timur itu ada yang namanya GCC, itu yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah share kepada grup sekolah, ayo Bapak Ibu kita ikut GCC. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada perlombaan kategori perangkat ajar, modul ajar. Tentunya SMA PG Larangan sekarang satu-satunya SMA di Kabupaten Pamekasan yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka mandiri berbagi seperti itu. Keren. Saya itu ingin guru itu jika ada seperti itu ya ikutlah. Masalah juara itu belakangan, yang penting ayo kita belajar seperti itu. Dan saya itu tidak hanya sekedar menyuruh Bang Wahyu. Saya itu jika saya menyuruh menginstruksikan guru, saya harus ada di depan, ada garda di depan. Contohnya jika ada program guru penggerak, saya ikut walaupun seorang kepala sekolah tidak bisa guru penggerak, tetapi PP saya ikut. Alhamdulillah saya lulus dan
pada angkatan sekarang saya ditugaskan itu. Ada perlombaan apa, ada Google Master Trainer, GMT, ada UWIT, ada apa, saya ikut semuanya. Walaupun kemarin ada pembatik, saya ikut gitu. Saya juga ke guru-guru seperti itu. Tetapi kenapa kok guru itu sulit merespon ataupun mereka tidak mengikuti gitu loh. Padahal saya ingin kita ayolah berada di kita harus berubah seperti itu. Mungkin saya minta trip dan trik Bang Wahyu yang sudah memberikan materi-materi yang seperti itu tadi yang mengunggah hati saya. Mungkin itu dari saya Pak Wahyu, Bu Rahmawati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Langsung dijawab atau gimana? Langsung jawab nih. Ya, langsung dijawab saja. Baik. Tadi itu sebenarnya ada slide tentang kepala sekolah Pak Daman, tapi sengaja saya hapus biar nggak masuk ke sana. Nah ini Pak Daman kok malah ngajak saya masuk ke sana. Padahal saya bermain api ini. Saya belum pernah jadi kepala sekolah. Tapi gini Pak Daman, oke, saya ada jawabannya. Cuma tadi memang sengaja saya nggak pengen masuk ke sana. Tapi karena Pak Daman menginginkan, bolehlah. Saya punya cerita begini Pak Daman. Kasusnya sama seperti yang disampaikan Pak Daman. Jadi ada kepala sekolah, bahkan sekolahnya besar Pak Daman. Itu ya persis seperti yang disampaikan Pak Daman. Mereka itu profesional, guru profesional. Guru profesional itu guru yang menjalani profesinya sebagai guru. Nah, kalau profesional itu gimana sih? Profesional itu ketika menjalankan kewajibannya, dia akan menuntut haknya dan selesai. Ketika kewajiban diberikan, hak diterima, selesai. Tidak menjalankan peran sebagai guru. Tadi yang saya sampaikan, Meraki, tidak menjalankan peran sebagai guru. Tidak. Peran guru itu bagaimana? Mendidik, ya kan? Mendidik. Dengan hati, dengan perasaan, dengan pendekatan, memberikan scaffolding ke anak didik, melihat satu persatu gitu. Nah, apa yang kemudian saya lakukan di sekolah tersebut? Saya diundang ke sekolahnya gitu, Pak. Saya diundang ke sekolahnya, kemudian saya disuruh menyampaikan materinya hampir sama dengan ini, tapi saya diajak untuk menggugah gitu ya, Bapak Ibu, menggugah guru. Pak Daman nanti akan ketemu materi salah satu contoh aja ya Pak Daman, nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp. Materi di guru penggerak yang namanya Bapak Ibu ya, mindfulness ya, jadi mengajak mereka itu tenang, kemudian diiringi lagu yang instrumen, kemudian diajak berefleksi. Apa ya Bapak Ibu intinya? Ya diajak refleksi seperti itu yang ada di modul 3 atau 4 ya Bapak Ibu. Pak Daman itu bisa dicek lagi. Di 3 atau 4, saya lupa tepatnya, mindfulness. Diajak ke mereka, saya paling seneng yang teknik stop. Nah, saya ajak mereka itu saat itu hadirkan bukan sebagai guru, tapi hadirkan beliau semuanya sebagai orang tua. 90% dari guru itu kan juga memiliki anak. Iya kan Pak Daman ya? Memiliki anak, memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, ya dengan bahasa yang sedemikian rupa saya rangkai agak panjang gitu. Intinya dalam kalimat yang saya rangkai itu intinya gini. Bagaimana perasaan panjenengan para peserta ini jika menyekolahkan anaknya, sedangkan gurunya memberikan layanan pembelajaran itu sesuka sendiri gitu. Tidak ada program pengembangan, tidak dilayani dengan baik. Ya, terus gunanya apa? Gitu. Tapi dengan bahasa sehalus mungkin, Pak. Saya kemas dengan berbagai macam. Hampir 80% nangis gitu, Pak. Jadi panjenengan kan nyekolahkan anak-anaknya masing-masing ke sekolah ini. Loh, ternyata sampai di sekolah gurunya cuma sebagai guru profesional menyampaikan materi, sudah selesai, dapat haknya selesai. Tidak ada ikatan batin dengan anaknya, tidak memperhatikan satu persatu. Terus ternyata anak jenengan itu yang di sana struggle, ada masalah, tidak ditindaklanjuti dengan baik, langsung dilempar ke BP, langsung dilempar ke wali kelas,
bahkan langsung dilempar ke kepala sekolah. Ada yang dikeluarkan dari sekolah, langsung diberi surat pengunduran diri dan sebagainya. Padahal bisa diselesaikan nih. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak Anda? Ya kan? Jadi saya hadirkan mereka itu sebagai orang tua yang juga memberikan kepercayaan ke sekolahnya masing-masing untuk mendidik anaknya masing-masing, anak-anak beliau itu. Bagaimana kalau gurunya itu juga seperti itu, gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga masukkan ke tanggung jawab, kemudian saya masukkan juga ke sampai ke dan sebagainya. Kalau misalnya nanti amal kita kurang dan kita nggak ada lagi yang bisa kita harapkan, doa-doa anak didik kita itu yang bisa menolong kita. Mereka yang terlayani dengan baik, yang kita manusiakan, mereka yang ada ikatan batin dengan kita, itu yang saya hadirkan pada mereka dan mereka itu bisa tergugah gitu Pak Daman. Nah, secara garis besar seperti itu. Jadi saya hadirkan mereka sebagai orang tua, saya sampaikan privilege-nya. Itu Pak Daman kurang lebih. Mohon maaf kalau kurang dan terlalu banyak juga. Baik, bagaimana Pak Daman? Sudah terjawab ya Pak? Pertanyaan selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Yusniar Aliu. Silahkan Bu Yusniar untuk open mic dulu. Bu Yusniar? Kepencet ya. Ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu semua. Ini ada yang meminta Bapak di kolom chat materinya bisa di-share Pak. Boleh nanti saya kirim Pak Daman juga. Ya baik. Bu Rahmawati sudah saya bagi ya. Iya Pak. Ini ada yang raise hand juga, Bu Yusniar. Iya, terima kasih. Dan Bu Yusniar. Iya. Saya mau tanya, saya kan guru matematika di sekolah. Kemudian kalau fenomena anak sekarang itu namanya mencatat itu mereka sudah malas. Lebih cenderung foto untuk dokumentasi. Kalau yang saya amati biasanya matematika itu kita banyak latihan. Kemudian saya kadang-kala kasih tahu dicatat jangan hanya di foto-foto. Karena ada satu penelitian saya dengar bahwa generasi sekarang ini umur pikun itu jauh lebih cepat dibanding orang-orang terdahulu. Karena itu tadi mereka sudah cenderung cari yang praktisnya. Nah, sebagai guru matematika, apakah menyikapi fenomena yang sekarang ini, mencatat itu masih perlukah kita lakukan? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Wahyu silakan untuk menjawab. Sepertinya ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak, karena waktunya sudah mendekati jam 9 malam. Baik. Ya, semoga jawaban saya cepat dan bisa untuk Pak Nilja juga. Gini, ini mengingatkan saya Pak Daman ketika kita di Bali itu dari Bu siapa itu pematerinya. Kalau mendesain pembelajaran itu di awal sebelum menentukan langkah-langkah pembelajaran kita harus mempertimbangkan asesmen yang akan kita gunakan. Nah, itu kalau disampaikan ke anak didik, mereka akan termotivasi apa yang akan dilakukan selanjutnya ketika mengikuti pembelajaran kita. Jadi memang kita itu mendesain pembelajaran menyenangkan itu bukan berarti lost context, bukan berarti materinya lewat gitu. Senang-senang aja, tidak gitu. Tapi materinya tetap terpegang. Dan banyak anak didik saya nggak pernah menyuruh mencatat gitu. Saya nggak pernah menyuruh mencatat, tapi anak didik saya itu sering minta waktu untuk mencatat malah. Ya. Sering minta waktu untuk mencatat. Ya. Karena
karena saya ajak main-main, saya ajak guyon, saya ajak Pak bentar nyatet dulu Pak. Gak usah dicatat kayak gitu dicatat, malah saya suruh foto aja, nanti nyatetnya di rumah saya bilang gitu. Jadi malah itu dari saya Bu, foto aja, nyatetnya di rumah. Nanti lupa Pak, nanti pas nyatet, terus ada yang lupa langkahnya seperti apa, mumpung ada Pak Adi saya tanya lagi gitu. Oke, baiklah gitu. Itu cuma apa menghidupkan komunikasi saja. Sebenarnya saya tetap memberi waktu, cuma untuk menghidupkan komunikasi. Akhirnya mereka mengeluarkan statement yang baik, statement yang saya harapkan. Nah, setelah mumpung saya masih ada Pak Adi, saya bisa nyatet. Nanti ketika ada yang lupa, saya bisa tanya lagi. Nah, itu kan pertanyaan yang apa? Jawaban yang saya harapkan. Gitu, Bu. Jadi kita sampaikan manfaatnya apa dan sebagainya. Jadi jangan latihan, materi gitu. Tapi ditautkan kemana-mana manfaatnya ini dan ini kasih. Gitu. Buktinya malam ini banyak yang minta share materi. Kenapa? Kenapa Bu Rahma? Ya gitu kan, sama itu. Alasannya sama dengan yang kita lakukan ke anak-anak. Gitu. Bukan kita yang nyuruh kan. Oke, Bapak Ibu silahkan, nanti materinya saya kasih link, silahkan unduh. Kan tidak begitu. Tapi dengan sendirinya mereka akan menerima ketika konten yang kita sampaikan itu menarik, ketika konten yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan anak, dan ketika konten yang pelajaran yang kita berikan ke anak itu bisa dirasakan anak, dinikmati anak gitu. Mereka dengan enjoy belajar, wah ternyata ini matematika seru ya, tidak terlalu sulit, oh kadang ada yang sulit, kadang ada nah gitu. Jadi kita yang menarik mereka masuk agar mereka itu butuh. Jangan sampai ini kamu butuhkan, besok itu kamu ini, kamu harus ini, kamu harus ini, jangan gitu. Itu Bu Yusniar. Kebetulan saya juga guru matematika. Itu yang terjadi Bu Yusniar. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ya, makasih Pak. Baik. Baik, mohon maaf Bapak, saya off kamera dulu, ini sinyalnya sudah tidak mendukung. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan tadi dari Bu Yusniar itu pertanyaan yang terakhir, karena kita sudah memasuki sesi terakhir. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi. Link presensi sudah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses link presensi tersebut. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita malam ini. Sebelum acara kita akhiri, kepada Pak Wahyu, mohon untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu mengenai materi webinar kita malam ini. Monggo Pak Wahyu untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Bapak Ibu yang nanti belum berkesempatan untuk diskusi boleh hubungi saya ya. Nanti nomor saya mohon dibantu dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Closing statement dari saya, mari kita sebagai guru, sebagai ujung tombak pendidikan, sebagai ujung tombak pembuka pintu harapan bangsa, anak didik kita ya Bapak Ibu. Kalau bukan dari mereka siapa lagi? Kalau tidak lewat kita siapa lagi? Maka mari kita jalankan peran kita sebagai guru. Peran kita sebagai guru, guru yang mendidik dengan hati, guru yang bisa masuk ke dunia anak-anak, bisa mendesain pembelajaran menyenangkan, bisa mengajak mereka terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka merasa butuh atas pembelajaran itu. Bahkan seperti tadi saya tampilkan di refleksi itu, kalau bisa pembelajaran matnya ditambah gitu. Jarang kan anak-anak yang minta jam pembelajaran matematika tingkat lanjut lagi, minta ditambah kan gitu. Tapi kita benar-benar bisa masuk ke dunia anak sehingga kita bisa memerankan sebagai guru yang menyenangkan, yang disukai anak, yang diterima anak, kehadiran kita, bukan kehadiran yang tidak diharapkan, bukan kehadiran yang dihindari, tapi kehadiran kita itu dinanti-nanti oleh anak. Dengan demikian, maka insya Allah bangsa kita akan semakin maju ke depan, akan melesat seperti grafik eksponensial tadi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.
banyak salah dan kurangnya dari saya secara pribadi, baik manfaat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa mencatat semua yang kita lakukan menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah untuk kita semua, termasuk kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu. Benar, jadi sebelum kita sebagai guru harus menjadi guru yang menyenangkan. Jadi sebelum kita menyenangkan siswa, kita harus menjadi guru yang menyenangkan dulu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang ada di sini atas pemaparan dan sesi belajar bersamanya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Daman Said, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya webinar ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa. Saya, selaku moderator, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber. Mungkin Moderator, Pak. Terima kasih. Indonesia is a wonderland. nomor HP-nya Pak. Nomor HP-nya ya. Baik, saya tuliskan. Ya. Saya tulis di chat ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Daman Said. Saya Kepala SMA PG Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Saya tulis banyak. Alhamdulillah, hampir 1 tahun SMA PG Larangan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka kategori mandiri berubah. Dan alhamdulillah juga pada tahun pelajaran 2023-2024 SMA PG Larangan direkomendasikan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi